Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sinan. Terima kasih yang sudah mengklik channel ini, konten ini. Oh ya, kemarin sudah rame banget di Instagram ya teman-teman, bahwa di Instagram si Polygon telah meluncurkan produk baru nih, new generation untuk Polygon Colossus N9 yang warna hijau itu ya. Terus di 2025 kali ini muncul lagi nih warna baru untuk Colossus N9 di warna pink magenta. Wah, nice. Teman-teman, tahu nggak yang Colossus N9 itu dulu launchingnya untuk test ride-nya dan launchingnya itu di Bukit Kelangon di Jogja sana ya teman-teman. Kebetulan saya ikut waktu itu diundang oleh Polygon untuk merasakan langsung bagaimana kenyamanan si Polygon Colossus N9 di Bukit Kelangon Jogja sana. Oh ya teman-teman, di depan kita ini adalah Polygon Colossus N9 yang terbaru di 2025 nih teman-teman. Apa sih keistimewaan si Polygon Colossus N9 2025 ini? Apa yang diusung oleh Polygon Colossus N9 ini teman-teman? Nah, untuk bocoran dulu ya teman-teman. Untuk Polygon Colossus N9 untuk warnanya di sini kalian bisa lihat ini adalah warna pink magenta. Tahu nggak? Pink magenta ini adalah warna yang cakep bener ya. Cakep bener, bisa digunakan untuk wanita, bisa digunakan untuk cowok, di semua tipe rider teman. Kesukaan kalian warna apa masuk semua di sini. Dan teman-teman, tahu nggak? Di Polygon Colossus N9 ini teman-teman, di sini sudah menggunakan sistem teknologi metrik suspensi. Nah, ini menggunakan teknologi metrik suspensi. Di sini ada adapter rim shock-nya. Jadi kalian kalau mau mengganti menggunakan rim shock yang sudah bagus ke depan yang lebih tinggi daripada Fox float ini, kalian tinggal pasang aja karena di sini ada adapternya. Lebih mudah. Dan terus teman-teman, teknologi yang terbaru di Polygon Colossus N9 ini dirombak semuanya teman-teman, dari chainstay dan cheatstay di sini dirombak semua, dikasih teknologi yang namanya flick chip. Nah ini yang tadinya di Tambora diberikan flick chip ya, itu supaya menambah panjang wheelbase yang ada di sepeda itu. Semakin panjang wheelbase-nya berarti semakin lebih nyaman untuk dikendarai teman-teman. Nah di Polygon Colossus N9 ini teman-teman yang ada di depan kita ini ada namanya teknologi flick chip, memungkinkan rider untuk mengubah size roda yang ada di belakang ini teman-teman. Nah, kalau di teman-teman komunitas itu biasanya ada bahasa mulet. Nah, sepeda juga bisa mulet teman-teman. Mulet itu 29 di depan, 27,5 inch di belakang. Nice. Dan di sini teman-teman drop out-nya sudah berbeda dengan seri sebelumnya. Drop out-nya di sini menggunakan UDH. Apa sih itu UDH? Universal Drivetrain Hanger. Berarti sudah compatible dengan sprocket T-Type. Sprocket T-Type itu kalau di dunia MTB teman-teman, sepeda MTB itu adalah sprocket yang untuk saat ini lebih bagus, yang terbagus lah, terbaik. Nice. Oke teman-teman, kita akan lihat bagaimana detail keseluruhan si Polygon Colossus N9 ini. Oke, yang minat dengan sepeda Colossus N9 ini, Polygon, silakan hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini teman-teman. Langsung saja kalian japri. Dan sekedar informasi, di bulan ini untuk di seluruh Indonesia, Rodaling yang ada di Indonesia teman-teman, kalau kalian beli sepeda di angka 5 juta ke atas itu ada potongan, dan 10 juta ke atas ada potongannya. Berapa sih potongannya? Silakan kalian datang langsung ke Rodaling yang ada di kota kalian teman-teman. Terima kasih, langsung saja kita buy check Polygon Colossus N9 ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Loh guys, di depan kita ini adalah Polygon Colossus
N9 2025 nih guys. Waduh, nice warnanya ya teman-teman ya. Wah, ini coba kita lihat. Ini tuh warnanya pink magenta nih teman-teman. Ini warnanya pink magenta. Kalau untuk handlebarnya di sini teman-teman, ini sama aja. Ini menggunakan race face. Ini diameternya 35, bukan 38. Nice. Jadi yang 35 itu sudah kekinian banget. 38 masih oke sih. Ini tapi menggunakan yang 35. Nice. Untuk bagian warnanya kalian lihat ya teman-teman ya. Nah, warnanya seperti ini. Sebenarnya yang membedakan di Polygon Colossus saat ini dengan yang seri sebelumnya itu di bagian ininya teman-teman. Di bagian chainstay dan cheatstay ini dirombak habis teman-teman. Ditambah lagi linkage-nya. Lihat, nambah 2. Ini banyak banget linkage-nya. Dan ini sudah menggunakan teknologi IFS, Independent Floating Suspension. Sama sih dengan seri sebelumnya. Ya, yang membedakan di sini menggunakan SLX. Ini 10 sampai 51T sprocketnya ya teman-teman ya. Dan kalau yang sana kan masih menggunakan Deore ya sprocketnya. Ini menggunakan SLX. Nice. Di sini teman-teman ada yang baru ya. Di sini ada yang namanya flick chip. Ya, flick chip ini teman-teman. Ini tuh flick chip. Kalau di sepeda Tambora itu kan ada yang gravelnya ya, flick chip. Teknologi flick chip itu untuk menambah panjang wheelbase-nya. Kalau di Polygon Tambora ya. Kenapa? Supaya semakin panjang wheelbase si sepeda, berarti sepeda itu lebih nyaman, teman-teman. Untuk Polygon si Tamboranya, si gravelnya. Tapi di sini teman-teman dikasih yang namanya flick chip ya teman-teman. Tak kasih lihat lebih dekat. Ini tuh flick chip. Ini nanti kita bisa ubah size sepeda ini kalau yang mau dengan lingkaran roda 29 depan, 29 belakang, full 29, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau yang mau ukuran ini menjadi mulet itu depan 29, belakang 27,5 inch. Jadi sepeda ini bisa digunakan belakangnya 27,5 inch teman-teman. Nice, mantap kan teman-teman ya. Dengan adanya flick chip ini, si rider kalau mau lincah berarti diganti aja ban belakangnya dengan 27,5 inch, depannya menggunakan 29,5 inch. Tujuannya depan 29 inch teman-teman itu supaya kecepatannya itu dapat cepat, bisa lebih cepat. Terus belakangnya 27,5 inch, lincahnya dapat. Jadi kecepatan dapat, lincahnya juga dapat. Makanya si Polygon Colossus ini, sebenarnya Polygon yang seri Colossus yang seri sebelumnya itu sudah mantep banget, sudah bagus banget. Tapi yang namanya inovasi itu pasti ada ya teman-teman ya. Karena Colossus itu yang N9 itu dulu launchingnya ada di Jogja, di Bukit Kelangon. Kebetulan saya ikut waktu itu. Dan di situ juga bagus, sepedanya nyaman, anteng, dan enak banget untuk drop-dropan. Dan ini teman-teman di sini dengan adanya teknologi pasti ada kekurangan di seri sebelumnya. Makanya Polygon di sini berinovasi dikasih flick chip. Nah di sini teman-teman drop out-nya sudah berbeda dengan seri sebelumnya. Kalau yang ini teman-teman drop out-nya sudah menggunakan drop out U di sini sudah menggunakan drop out UDH, Universal Drafter Hanger. Tujuannya berarti sepeda ini sudah bisa menggunakan sprocket yang apa ya, tipe T-type. Karena sprocket atau group set yang T-type di saat ini teman-teman itu lebih untuk MTB ya, itu terkenal lebih bandel, lebih bagus untuk seri MTB-nya.
Nice. Dan di sini teman-teman sudah menggunakan sistem suspensi RockShox yang menggunakan RockShox metrik. Di sini ya teman-teman, kalian lihat ada adapter di sini. Ini tujuannya agar si rider yang jadi beli sepeda ini ingin mengubah atau mengupgrade si rear shock-nya ini dengan rear shock yang kekinian, itu tanpa membelikan adapter lagi. Sini sudah ada adapternya teman-teman. Nice. Di sini pakai Fox X2 ya, Float X2. Nice. Ini sama. Yang membedakan itu aja teman-teman. Di seri flick chip ini teman-teman. Dan sprocketnya di sini SLX 10 sampai 51T. Nice ya. Bagus ya teman-teman ya. Teman-teman, memang sih warnanya ini memang cakep kalau menurut saya pribadi ya teman-teman. Tapi namanya manusia itu mempunyai kesukaannya pribadi masing-masing. Ada yang suka warna ini, ada yang nggak suka. Terus ada yang suka warna ini tapi suka dengan geometrinya atau group setnya teman-teman ya. Ini teman-teman beda ya sama seri sebelumnya. Ini dibanderol dengan harga 45 juta. Secara website resminya Polygon itu adalah 45 juta. Terus di bagian poreknya di sini menggunakan Fox 38. Mantap ya, Fox 38 ini. Saya sama sih dengan seri sebelumnya teman-teman. Tapi kalau untuk seri sebelumnya bannya di sini menggunakan Magic Mary. Terus di sini kenapa di sini menggunakan Maxxis ya? Maxxis. Ini Maxxis apa ya teman-teman ya? Kita lihat. Asegan. Ini Maxxis apa ya? Asegai ya. Memang Maxxis ini cocok juga untuk enduroan, cocok banget. Kalau Magic Mary juga cocok untuk enduroan. Jadi nggak usah terlalu dipermasalahkan untuk masalah ban teman-teman. Oke, kita lihat di bagian handlebar. Wah, di sini handlebar menggunakan race base, mantep banget. Di sini diameternya 35 mm diameternya teman-teman, mantap. Terus sepeda ini Colossus N9 ini teman-teman, sebenarnya sprocketnya, terus cranksetnya, RD-nya, shifternya itu semua menggunakan XT, Shimano XT teman-teman. Untuk yang membedakan untuk dari seri sebelumnya itu di bagian sininya. Di sini sudah menggunakan matrix suspensi ya teman-teman ya. Kalian cari sendiri. Terus di sini diameternya Trans X ya, ini 34 diameternya teman-teman. Diameter seat post, doper seat postnya ini 34. Nice. Gede banget. Memang kenapa dia lebih gede? Karena di setarakan dengan ininya. Ini gede benar teman-teman. Dan tujuannya ini agar lebih stiff lagi kalau ada habis drop-dropan terus main blusukan, ini lebih kuat teman-teman. Menggunakan diameter 34 mm. Menggunakan Trans X ya teman-teman ya. Terus lihat di sini menggunakan one piece linguist sama dengan seri sebelumnya, tapi warnanya di sini menggunakan warna pink magenta teman-teman. Terus linguistnya banyak banget. Di sini terlihat banyak sekali ya teman-teman ya. Ini tuh menggunakan IFS, Independent Floating Suspensi. Ini tujuannya agar lebih stabil lagi kalau kalian gunakan drop-dropan teman-teman. Ini menggunakan Independent Floating Suspensi ya, tujuannya agar stabil setelah kalian gunakan drop. Jadi tidak drop menggunakan di lintasan bike park, itu lebih stabil lagi. Nice. Yang saya suka di sepeda ini teman-teman ya, ternyata flick chip bisa dipasang di sini tuh, di sepeda MTB macam ini teman-teman ya. Wow, nice. Teman-teman yang mau dengan sepeda ini silakan hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini ya teman-teman ya. Ini posisi saya ada di Rodaling Serpong. Untuk pemesanannya silahkan kalian hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Oke teman-teman,
tahu nggak si Polygon Colossus N9 ini awalnya launching di mana? Coba yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Dan sebutin YouTuber siapa aja yang yang test ride waktu di waktu grand openingnya si Polygon Colossus ini, teman-teman. Sebutkan di kolom komentar ya. Nanti ada hadiahnya dari saya nih, teman-teman. Oke, terus kita lihat di bagian cranksetnya. Ya, pasti kalian bertanya, ini cranksetnya pakai apa? Iya, ini menggunakan crankset Diore XT, teman-teman. Lihat si Shimano Diore XT. Nice. Build quality-nya bagus bener ya, teman-teman ya. Masya Allah, ini adalah sepeda yang mana impian banget sih. Terus untuk di sini ada pelindung rantainya. Ini menggunakan 13 pelindung rantainya ya. Dan sini sudah Nero sih sebenarnya, tapi agar lebih aman lagi karena sepeda ini memang enduroan, dipakai enduro, harus dipasang dengan pelindung rantai seperti ini. Nice. Aku suka ya dari segi drivetrain sininya. Ini menggunakan ST yang menggunakan shadow, ada kuncinya di sini, teman-teman. Jadi ini agak sudah lumayan, tidak bergetar kalau kalian buat main. Terus ini loh, teman-teman.